saya Takbir SPD MPD, Kepala UPT SMA Negeri 1 Maros, menyampaikan progres pelaksanaan program prioritas gubernur di SMA Negeri 1 Maros, yang mana alhamdulillah dari segi prestasi siswa ya, sejak saya di sini alhamdulillah kurang lebih 300 piala yang sudah diraih oleh anak-anak kita ya, dan malah pernah di bulan November itu sempat istilahnya orang hat-trick karena piala yang masuk satu bulan itu lebih 50, sementara hari kerjanya hanya ya, kurang dari 30. Nah, itu satu indikator. Nah, kemudian program Pak Gubernur yang kami genjot itu, yang pertama memang program literasi kitab suci ya, terutama kitab suci Al-Qur'an, karena kami anggap ini program yang sangat baik sebagai penguatan karakter Islam yang tentu melingkupi karakter Pancasila juga, yang sebetulnya memang sejak dini anak-anak sudah berlatih literasi Al-Qur'an atau kitab suci di keluarganya masing-masing, tapi di sekolah dipertajam lagi dengan kegiatan yang terstruktur, dan itu alhamdulillah sangat positif karena anak-anak menjadi semakin bagus dalam menjalankan syariat agama. Nah, kemudian yang kedua yang sangat menonjol program Pak Gubernur itu adalah Smart School. Ya, Smart School artinya program sekolah cerdas di mana pembelajaran di kelas-kelas itu terkoneksi dengan materi yang disampaikan dari dinas provinsi. Dan alhamdulillah di SMA 1 Maros ini dari 10 kelas untuk tingkat kelas 12 yang siap ujian itu semua sudah menggunakan Smart School. Jadi kami menyesuaikan dengan jadwal tayang di Dinas Pendidikan dan selalu mendampingi anak-anak atau siswa kita untuk belajar sambil memberi penjelasan dan penguatan terhadap materi. Saya kira ini bagus sekali, dan insya Allah kita akan lihat hasilnya nanti di ujian tanggal 27 Maret ini, karena bagaimanapun juga sebuah proses itu akan kita ukur nanti pada evaluasi. Nah, kemudian dalam kaitannya dengan tingkat keterserapan alumni ke perguruan tinggi, itu di SMA 1 Maros kami sudah menggenjot atau memberi pelatihan yang sangat intensif ke anak-anak, itu pelatihan skolastik, di mana bentuk soal yang dilatihkan ke anak itu semacam soal tematik dengan tingkat analisis tinggi. Ya, tidak lagi mengatakan ini soal matematika, IPA dan seterusnya, tetapi dalam sebuah wacana anak-anak memang dilatih untuk menganalisis dan memahami apa substansi dan konteks dalam STEM soal itu, sehingga mereka bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan secara tepat dan terukur. Dan itu kami sudah lakukan dengan penjadwalan latihan intensifnya itu di sore hari, sudah beberapa bulan yang lalu, dan malah sekarang sudah minggu tenang, itu semua sudah lewat. Insya Allah kita akan lihat juga hasilnya nanti. Nah, kemudian seperti gerakan anti narkoba, ya ini juga bagus sekali, karena memang salah satu butir tata tertib di sini adalah sekolah yang bebas narkoba. Jadi bukan anti narkoba, tapi sekolah bebas narkoba. Caranya dengan mengedukasi anak-anak kita bahwa narkoba itu menjerumuskan dan menghancurkan masa depan mereka, dan pemahaman itu menjadi sebuah bagian yang terintegrasi dalam program kami setiap hari. Karena di sini Pak, setiap hari anak-anak apel, jadi bukan hanya upacara hari Senin, tapi Selasa sampai Sabtu itu tiap hari ya. Sebelum masuk 7.15 itu sudah apel pagi, 7.30 belajar ya. Sebelum belajar literasi, itu seterusnya. Jadi memang kita sudah setting seperti itu. Alhamdulillah sejak saya di sini belum ada anak-anak yang terpapar dan tidak ada yang kena sanksi masalah narkoba. Dan kemudian bagusnya lagi karena orang tua siswa yang ada di sini itu sangat heterogen. Ada beberapa pejabat, malah ada yang dari tim narkoba Polda, itu banyak memberi masukan, dan kami juga banyak bekerja sama untuk bagaimana mengantisipasi. Termasuk kalau Bapak melihat ke depan,
Di sana tidak ada penjual yang liar bisa memasang stand suka-suka, karena yang kami takutkan jangan sampai mereka ya, jual makanan disisipkan itu. Jadi semua penjual itu kami tarik buatkan kantin belakang, Pak. Ini jadi kantin kami itu mereka kami panggil. Jadi makanan-makanan anak kita higienis dan dikerjasamakan dengan BPOM. Tiap 3 bulan mereka datang untuk menguji. Itu untuk anti narkoba. Nah, kemudian selanjutnya penanaman pohon. Nah, ini yang sedikit kami siasati karena lahan SMA 1 ini sangat terbatas. Jadi tidak bisa kita menanam pohon seperti sekolah lain, pohon besar di lapangan tidak bisa. Jadi kami siasati dengan hidroponik yang di samping itu sudah beberapa kali panen. Ini baru-baru panen, tinggal dibersihkan, baru ditanami lagi. Dan tentu penataan keindahan halaman di pot, di polybag, itu kami lakukan seperti itu. Seperti tanam cabai, sayuran, itu pakai dengan pola-pola itu. Karena kami tidak punya lahan, ya itu. Dan itu semua kami lakukan. Nah, kemudian implementasi kurikulum Merdeka. Jadi kebetulan hari ini tadi ya, pagi sampai kami ada workshop di bawah untuk penajaman persiapan implementasi kurikulum Merdeka di tahun pelajaran baru. Kami memang baru mulai kelas 10 nantinya. Tapi yang pasti kami sudah antisipasi semua itu, baik mengenai penyesuaian program maupun pengadaan sarananya. Insya Allah kami sudah sangat siap. Kami sudah mendaftar, sudah terdaftar sebagai calon itu, dan itu pun kami serius mempersiapkannya. Nah, kemudian untuk karya sastra dan karya ilmiah, alhamdulillah sudah terbit beberapa buku. Kalau karya sastra, kami memberi edukasi ke anak-anak untuk otodidak. Mereka melahirkan sastra sesuai dengan selera dan semangat seninya. Tapi untuk karya ilmiah, saya punya prinsip bahwa mau tidak mau anak-anak ini akan studi lanjut. Mereka akan dituntut membuat skripsi, tesis, disertasi ketika mereka lanjut. Maka di sini kami memberi materi tambahan tentang karya tulis ilmiah, dan alhamdulillah karya-karya anak-anak kita itu sudah sampai menembus juara nasional ya. Beberapa ini sudah terbit satu jurnal ontologi ilmiah, 20 judul karya ilmiah anak-anak kita yang sudah juara nasional, dan menyusul lagi 20 untuk volume 2-nya itu. Seperti yang saya perlihatkan tadi. Nah, itu saya ambil sebagai satu penguatan dari program prioritas Pak Gubernur untuk juga menjadi bagian dari persiapan alumni kita bisa eksis melanjutkan studinya ke depan. Seperti itu. Karena terlihat, karena saya juga lama mengajar di perguruan tinggi, terlihat bagaimana susahnya anak-anak yang tidak punya basic pemahaman karya tulis ilmiah ketika masuk. Mereka baru mulai dari nol. Kalau anak-anak kami insya Allah, itu sana di belakang Pak yang bersusun itu judul-judul karya ilmiah yang sudah siap untuk dikompetisikan sesuai dengan event yang tersedia nanti. Jadi kalau misalnya ada perguruan tinggi buka event lomba karya ilmiah, kami lihat, oh judul ini cocok, tinggal tarik, bimbing ulang, go. Begitu strateginya. Jadi di kelas mereka dilatih buat, hasilnya dokumentasikan kayak itu, dipersiapkan untuk lomba. Nah, kalau sudah di situ berarti sudah siap lomba. Yang juara ini sudah. Ini sementara saya editing 20 judul lagi. Nah, kemudian yang terakhir sekolah sehat. Alhamdulillah kami dapat predikat sekolah bersih dan sehat. Ya, termasuk yang paling utama kami jaga memang itu kan sanitasi. Jadi toilet di sini sejak saya masuk itu awalnya hanya 16 bilik, sekarang sudah 50. Ya, karena memang saya berhitung rasio dan punya satu pemikiran bahwa sekolah yang baik adalah sekolah yang bersih, dan itu indikatornya adalah salah satu indikatornya adalah rasio toiletnya. Jadi rasio toilet siswa putri, siswa putra itu kita pisahkan dengan 2 sumber air, ada sumur, ada dari PDAM. Nah, kemudian kantin, itu kantin saya jaga. Kantin itu kantin penjualan, bukan kantin produksi. Jadi mereka tidak boleh bawa ayam potong di situ, limbahnya jadi bau. Enggak. Mereka sudah olah di rumah, tinggal dimatang atau digoreng ulang, baru dijual. Jadi tidak ada sampah. Itu semua kami jaga. Dan strategi untuk menjaga kelas ini, di setiap semester kami adakan lomba keindahan dan kebersihan kelas per tingkatan. Jadi anak-anak secara mandiri itu akan berkompetisi setiap kelas, setiap tingkatan, dan kami apresiasi dengan hadiah. Jadi bukan lagi
hal yang dipaksakan, tapi sudah menjadi kebutuhan karena enaknya dilombakan gitu. Terlibat mulai dari wali kelas dengan strukturnya sampai seperti itu. Jadi demikian realisasi dan strategi kami menjabarkan program prioritas Pak Gubernur di SMA Negeri 1 Maros ini dengan harapan bahwa kami bisa berkontribusi minimal ya, 1 dari sekian ribu sekolah berkontribusi untuk menciptakan Sulsel yang sesuai dengan harapan kita.